mempersiapkan hati kita untuk masuk ke ibadah pagi hari ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku telah
Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh ada lagi untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Mari beri salam kiri dan kanan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan kita dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tabiskan bersama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita semua dan terimalah kasih karunia, rahmat, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang ke tempat ini. Saya yakin kita datang ke tempat ini karena suatu kerinduan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
is the Lamb? What is the Lamb? Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau
dipuji, segenap hati. layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan, biar hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan sama-sama mari katakan amin. Terima kasih. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya.
kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Amin, amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Saya mau dengar suaranya Bapak Ibu. Keselamatan. Yes. Menaikkan. Amin. Sekali lagi, keselamatan, keselamatan bagi Allah Yeah. yang duduk. Silakan duduk, jemaat sekalian. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Yes. Mari kita mau sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siang hidupmu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siang hidupmu di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat sama-sama katakan, iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Coba katakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan, supaya kami bisa memberitakan kabar keselamatan-Mu. Bentuk kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Bentuk kami. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Aku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidup
sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau mengiring-Mu Yesus, mengiring-Mu seumur hidupku. Masukkanlah rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku, masukkanlah pada hambanya dipersilakan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami tidak saja membawa pujian kami, tapi kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami membuka hati kami untuk terima firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau pakai dengan cara Tuhan yang ajaib, menyampaikan isi hati dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Buka hati dan pengertian kami untuk menerima firman Tuhan. Kami sambut, kami terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita. Beliau sedang tugas pelayanan konsulen di GIA Bangsri Pati. Kita dukung doa agar pelayanan beliau jadi berkat bagi jemaat di sana. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Gembala minggu yang lalu bahwa untuk bulan Oktober ini tema untuk ibadah raya dalam sepanjang bulan Oktober ini adalah misi Allah bagi dunia. Kalau kita mendengar misi Allah bagi dunia, mau tidak mau pasti
yang ada dalam bayangan kita atau apa yang kita pahami itu berbicara mengenai keselamatan atau penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi dunia yang berdosa ini. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yang pertama dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Lalu saya sambung dengan ayat yang kedua, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes 3:16, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kapan misi penyelamatan Allah bagi dunia ini dimulai? Secara umum kita tentu akan beranggapan atau mengatakan bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa. Memang benar kita mengetahui seperti itu. Tetapi tentu saja penyelamatan bagi dunia ini tidak dimulai ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tapi bahkan dimulai jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan dunia ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha mengetahui, penuh dengan rancangan-rancangan yang tidak perlu kita ketahui, perlu dengan kesiapan-kesiapan tertentu, sehingga Tuhan tentu saja sudah mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi kalau rencana tertentu tidak berjalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mungkin pernah menonton film-film spy, ya, spionase dari Hollywood itu, film-film barat itu. Nah, Indonesia juga mungkin ada. Biasanya ketika sebuah agen atau sekelompok agen itu ditugaskan untuk operasi tertentu, entah itu operasi penyelamatan sandera atau penyusupan ke daerah tertentu, pokoknya ada tugas operasional dari intelijen ini. Sebelum mereka berangkat, mereka pasti sudah membuat rencana-rencana yang matang. Tentu saja tidak saja rencana satu, tidak saja ada rencana A. Mereka sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya operasi penyelamatan sandera, membebaskan yang ditawan oleh sekelompok orang. Mereka sudah mempersiapkan melalui jalan mana masuk ke tempat penyanderaan itu. Nanti keluarnya di mana, nanti dijemputnya di titik mana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi sebagaimana kita ketahui, itu seringkali rencana tidak berjalan seperti yang direncanakan. Maka dari itu mereka perlu membuat rencana cadangan. Rencana B atau juga rencana C atau juga rencana-rencana yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa rencana itu memang ada yang jalan dengan seperti yang diharapkan. Tetapi ada juga yang tidak seperti yang diinginkan. Maka tim ini mereka harus membuat rencana cadangan. Kalau rencana A itu jalan, ya rencana B, C ya tidak perlu dijalankan. Tetapi ketika rencana A itu gagal, tidak seperti yang diharapkan, setiap anggota tim, kalau mereka ada 10 orang misalnya, mereka sudah tahu. A gagal, kalau ketua atau kepala operasi itu berkata, rencana A gagal, kita pindah ke rencana B. Masing-masing anggota tim sudah tahu, oh rencana B itu apa. Tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, demikian pula dengan ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan dunia, langit, bumi dengan segala isinya termasuk kita manusia yang ada di dalamnya. Di akhir dari penciptaan itu, Alkitab memberi kita kesaksian, maka Allah melihat semua yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Bukan saja baik saja, Bapak Ibu bisa bayangkan, sesuatu kata yang ditambah dengan kalimat amat atau sangat di awalnya, itu berarti luar biasa.
sangat baik saja itu sudah baik betul. Ya, lebih dari baik, bukankah begitu? Apalagi ditambah dengan kata sebelumnya lagi, sungguh amat baik. Amat baik saja itu sudah baik sekali, sudah lebih dari baik begitu. Apalagi tambah dengan sungguh amat baik. Sebetulnya kata atau kalimat sungguh amat baik ini itu untuk menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan itu betul-betul sempurna. Tidak ada cacat dan celanya. Itu kesaksian Alkitab. Tapi sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa dalam pasal yang ketiga kitab Kejadian, ciptaan Allah yang sungguh amat baik, yang bukan cuma baik-baik saja, tapi sungguh amat baik itu kemudian rusak karena manusia jatuh di dalam dosa. Kita memang tidak tahu seperti apa dunia ini seandainya kalau kita berandai-andai. Seandainya saja Adam dan Hawa, manusia pertama tidak jatuh dalam dosa. Tentu dunia akan sangat berbeda. Tentu tidak ada kejahatan, tentu tidak ada peperangan, tentu tidak ada, bahkan tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada penderitaan dalam dunia ini. Tapi itu andai kata. Tapi kan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa manusia jatuh di dalam dosa, maka rencana indah Tuhan bagi dunia ini, termasuk kita manusia di dalamnya, itu tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan Tuhan sebagai pusat ciptaannya. Dan kepada kita manusia, tidak saja diberikan fasilitas segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup ada. Tapi juga kepada kita diberikan tugas dan tanggung jawab. Tuhan menciptakan manusia, tidak saja kita dilengkapi dengan, kalau kita baca kitab Kejadian, ketika manusia itu diciptakan Tuhan pada saat terakhir, itu seluruh penunjang kehidupan. Semua yang manusia butuhkan untuk hidup itu sudah ada semua. Bahkan untuk makan saja manusia tidak usah bekerja. Karena sudah disediakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang manusia butuhkan, yang diperlukan oleh kita untuk hidup dan kelangsungan hidup, sudah ada semua, disediakan Tuhan. Tapi kondisi itu berubah ketika manusia berdosa. Dan menariknya adalah bahwa yang berdosa itu manusia, manusianya yang berdosa. Tapi seluruh alam ciptaannya itu kena dampaknya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian, hukuman Tuhan kepada Adam, dia berkata bahwa terkutuklah tanah karena engkau. Jadi Adam yang berbuat dosa, Adam dan Hawa yang berbuat dosa, manusia yang berbuat dosa, tetapi tanah itu bumi ini, itu terkutuk gara-gara dosa manusia. Karena manusia diciptakan dari tanah, dari sumber dia ada, maka terkutuk tanah itu. Kalau bumi terkutuk berarti segala sesuatu yang ada dalamnya tidak lagi dalam kondisi yang sama ketika Allah menciptakan dunia ini. Dunia yang indah, indah tidak saja secara view atau pemandangan, tetapi indah karena tidak ada kejahatan di dalam dunia ini. Dunia indah karena tidak ada kebencian di dalam dunia ini. Dunia indah karena tidak ada dosa di dalam dunia ini. Bukankah dosa merupakan akar segala kesusahan hidup manusia? Harusnya tidak ada itu. Tapi karena manusia berbuat dosa, akhirnya harusnya yang tidak ada itu menjadi ada. Dan menimbulkan kesengsaraan hidup bagi manusia. Tapi karena Tuhan itu begitu baik, dia sebagai Bapa yang bertanggung jawab, dia tidak membiarkan dunia dalam kondisi seperti itu. Memang kita sebagai manusia harus mengambil pelajaran dari akibat konsekuensi karena kita berbuat dosa. Kan timbul pertanyaan orang, kenapa Tuhan tidak pulihkan saja kesalahan Adam, Hawa? Ya sudah kamu tak ampuni, kembali seperti semula, tidak lagi tak hukum. Kan bisa saja. Tuhan mengabaikan, Tuhan membiarkan, Tuhan mengampuni sehingga manusia tidak dihukum sebagaimana yang kita temukan dalam kitab Kejadian. Bisa, Tuhan bisa melakukan itu. Tapi namanya manusia, kita tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari kesalahan kita. Bukankah kita manusia begitu? Kalau terlalu mudah diampuni,
terlalu mudah dibiarkan, kita tidak terima hikmah dari itu. Kalau kita berbuat salah, ya sudah ditolerir terus kesalahannya. Kita tidak belajar sesuatu dari kesalahan itu. Kalau saudara bekerja, melakukan kesalahan dalam pekerjaan, ya sudahlah bos saya baik hati, kamu tak ampuni. Kita tidak akan memperbaiki diri, tidak mengambil hikmah dari kesalahan itu. Kita tidak akan meningkatkan kualitas hidup dan pekerjaan kita kalau setiap kesalahan kita dimaklumi, dikompromi, dan diampuni. Kita harus bertanggung jawab, maka kadang-kadang hukuman yang diberikan kepada manusia bukan karena Tuhan itu tidak sayang kepada kita, tapi supaya kita belajar sesuatu, bertanggung jawab dari kesalahan yang kita buat dan supaya besok jangan bikin lagi kesalahan yang sama. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan kembali membangun hubungan. Ingat, ketika Adam berbuat dosa, yang cari Adam itu, yang bertemu dengan Tuhan itu bukan Adam cari Tuhan, bukan. Tapi Tuhan yang berinisiatif, dia cari Adam. Adam, di mana engkau? Itu bukan pertanyaan konyol seolah-olah Tuhan tidak tahu di mana Adam, tahu. Tapi mau menunjukkan kepada Adam, Tuhan tahu bagaimana kondisi kehidupannya. Dan Alkitab berulang kali menunjukkan kepada kita sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan menjalankan, kalau boleh saya gunakan istilah itu, menjalankan rencana B. Rencana A-nya kan tidak jalan. Harusnya dunia diciptakan Tuhan tanpa dosa, berjalan dengan baik, tidak ada kejahatan di dalamnya. Tapi ketika manusia yang diberikan tanggung jawab dan dipercaya Tuhan itu tidak bisa menjalankan, melakukan seperti yang Tuhan mau, yang dia rencanakan dari awal, maka rencana B jalan. Dan dimulailah rencana penyelamatan itu. Berkali-kali kita menemukan di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, Tuhanlah yang berinisiatif untuk membangun, karena salah satu dampak dari manusia berdosa bukan saja mengalami kesusahan dalam dunia ini, tapi terputusnya hubungan yang intim, hubungan yang erat antara Allah dengan manusia. Nah, hubungan yang rusak ini, yang terputus ini, bukan terputus lama-lamanya, tapi rusak ini, terus mau dibangun oleh Tuhan. Maka kita lihat dalam kitab Kejadian, Tuhan kemudian inisiatif bertemu dengan Adam, membangun kembali hubungan. Tetapi dalam kondisi manusia yang berdosa, ada keterbatasan tentu saja. Dan tidak berjalan di situ. Mungkin pertanyaan bagi saya dan saudara, atau ada orang bertanya, kenapa kok Tuhan tidak menciptakan manusia baru saja? Adam dan Hawa dimusnahkan lah atau diapalah ya. Ya sudah bikin manusia baru lagi, Adam yang baru lagi, yang tidak berdosa. Bisa saja. Tapi bukankah dosa itu muncul dari manusia yang tidak berdosa? Adam dan Hawa ketika diciptakan Tuhan, mereka kan tidak berdosa. Kita seringkali lupa, dosa itu muncul dari manusia yang tidak berdosa. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan tidak berdosa, dan dari manusia yang tidak berdosa inilah muncul itu dosa, pelanggaran. Seandainya Tuhan membuat Adam dan Hawa yang baru, ini Adam dan Hawa lama ya sudah dibuang saja atau diapain lah istilahnya. Kita bikin yang Tuhan buat yang baru lah. Selalu ada potensi kemungkinan. Adam yang lama atau Adam yang baru bisa berbuat yang sama. Oke, kalau begitu misalnya ya sudah Tuhan musnahkan saja seluruh dunia karena dia Allah yang adil, sisakan orang baik-baik yang benar. Pokoknya yang jahat di dunia ini dihapus oleh Tuhan, dimusnahkan oleh Tuhan, entah bagaimana caranya. Lalu ya Tuhan kan adil, tidak mungkin orang benar dihapuskan bersama orang jahat. Yang benar-benar disisain, yang taat Tuhan disisain. Pokoknya yang tidak takut Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan dipateni kabel lah istilahnya. Bukankah Tuhan sudah pernah melakukan itu dalam peristiwa air bah? Pada peristiwa air bah hanya 8 orang yang selamat. Nuh bersama dengan anak dan menantunya. Kan semuanya binasa. Tinggal 8 orang itu saja yang selamat. Nuh beserta dengan keluarganya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini selain keturunan dari Adam, kita juga keturunan dari keluarga Nuh. Karena manusia hari ini berasal dari keluarga yang 3 itu. Nuh bersama dengan 3 anak dengan menantunya. Sem, Ham, dan Yafet. Mereka adalah orang-orang benar pada masa itu.
Semua orang jahat, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, orang yang memberontak kepada Tuhan, sudah dimusnahkan semua itu. Nah, dari keturunan 3 keluarga ini, keluarga Sem, Ham, dan Yafet, maka manusia bertambah banyak. Nah, kan orang benar semua itu, takut Tuhan semua itu. Tapi ketika mereka bertambah banyak, maka kejahatan pun muncullah di dunia ini. Sudah pernah itu dilakukan Tuhan, maka Tuhan mengubah strateginya lagi. Tentu saja ini bukan strategi dibuat karena situasi dan kondisi, tidak. Dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam kekekalannya, dia sudah punya baca plan. Ya sudah, manusia berdosa memang karena kecenderungan hatinya begitu. Ya sudah, kamu tak pilih satu orang yang akan membentuk satu keluarga. Tak berkati sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya. Supaya menimbulkan kecemburuan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kenapa kok orang ini? Kenapa kok satu keluarga ini? Mereka lebih baik dari kita. Mereka lebih kaya dari kita. Mereka lebih diberkati dari kita. Oh, karena mereka punya Tuhan yang dahsyat. Maka Tuhan pilihlah Abraham. Dari satu keluarga. Abraham bahkan tidak punya keturunan pada waktu itu. Abraham kan orang berdosa. Dari Ur Kasdim dia menyembah berhala. Tuhan memilih dia, memanggil dia, mengkhususkan dia. Abraham, keluar dari negerimu. Dan janji Tuhan, aku akan memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Dengan tujuan tadi itu. Untuk menimbulkan kecemburuan bagi bangsa-bangsa. Kenapa kok Abraham lebih diberkati daripada kita? Kenapa kok dia lebih baik dari kita? Oh, karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Maka muncullah ayat berkata, supaya semua bangsa bisa mengenal Tuhan. Melalui Abraham dan keturunannya yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Supaya orang di bangsa-bangsa sekeliling mereka boleh mengenal Tuhan itu. Itu tujuannya. Tapi kan kita tahu gagal. Ketika Abraham berkembang, keluarga Abraham berkembang menjadi bangsa-bangsa, melahirkan ke-12 keturunan suku Israel, mereka membentuk kerajaan. Tuhan berikan Taurat sebagai panduan, bukan saja panduan agama, tapi panduan hidup mereka. Tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Gagal. Sampai 10 suku dibuang ke Asyur, sampai hari ini nggak tahu di mana rimbanya. Dan 2 suku dibuang ke Babel. 12 suku ini kemudian hilang. Tapi Tuhan karena dia mengasihi saya dan saudara, mengasihi kita, dia tidak berhenti. Dia tidak berkata, sudah kalian manusia bikin susah saya, sudah kamu tidak tak urusi. Tidak. Sebagai Bapak yang baik, lalu kemudian Tuhan perlu memberi contoh. Mungkin kalau saya secara manusia, kenapa kok manusia ini tidak bisa melakukan kehendak Tuhan? Mungkin manusia bisa berkata begini, oh Tuhan sih tidak rasa bagaimana kesulitan hidup jadi manusia. Oh Tuhan tidak tahu bagaimana pergumulan hidup sebagai manusia. Oh Tuhan tidak pernah tahu bagaimana susahnya hidup sebagai manusia. Oke, sekarang saya jadi manusia. Saya tunjukkan kepada kalian manusia, bahwa ada manusia kalau mau berusaha, mau mengikuti kehendak Tuhan, bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang menciptakan langit dan bumi, dia kemudian datang ke dalam dunia. Yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk memberikan contoh kepada saya dan saudara. Bahwa kalau kita mau taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, maka pasti kita bisa hidup menikmati anugerah Tuhan. Inilah yang menjawab pertanyaan, mengapa kok Tuhan tuh mau repot-repot datang ke dalam dunia ini? Mau repot-repot ngurusi manusia yang kecenderungan hatinya berbuat dosa, selalu memberontak kepada Tuhan. Manusia dibaik-baikin, ditolong-tolong, diberkati, tapi pada akhirnya memberontak meninggalkan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, dibuat baik oleh Tuhan. Tapi selalu kita membalas kebaikan Tuhan dengan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Karena dia Allah yang besar, begitu besar dia mengasihi saya dan saudara.
maka segala dosa dan pelanggaran kita yang kecenderungan hati saya dan saudara memberontak dan melawan Tuhan, Tuhan tidak itu perhitungkan itu. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia datang ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu, apapun yang saudara hadapi hari ini, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak mampu Tuhan ampuni. Tidak ada pelanggaran apapun yang manusia lakukan yang membuat Tuhan tidak sanggup untuk menghapuskan pelanggaran itu. Tidak ada. Sehingga ayat berkata bahwa muncul ayat firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Merah betul itu. Hitam betul. Tidak ada yang menghambat Tuhan untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Saya tidak tahu mungkin saudara bergumul apa hari ini. Ada orang yang merasa sudah sangat berdosa, sehingga mungkin mau ke gereja saja merasa tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan. Mungkin kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi saya mau beritahu saudara, apapun kondisi saudara hari ini, apapun dosa yang saudara perbuat, sangat memalukan, sangat merugikan, sangat merusak, apapun itu. Yudas saja menjual Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan. Menyangkal depan umum lagi. Rasa-rasanya kok tidak ada dosa yang lebih besar dari kedua orang ini. Seandainya saja Yudas mau bertobat, dia tidak gantung diri. Misalnya saja dia datang kepada Tuhan, Tuhan saya sudah berbuat salah, saya kilap, ampuni saya. Seandainya saja Yudas mau berbuat begitu, tidak perlu gantung diri. Seandainya saja datang kepada Tuhan dan menyatakan kesalahannya, pasti Tuhan akan mengampuni. Petrus yang merasa kecewa dengan dirinya, sehingga lari dari panggilan Tuhan, dia kembali jadi nelayan. Tuhan datang kepadanya dan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, apapun dosa kita, jangan mau dijajah oleh dosa itu. Jangan mau kita diperbudak oleh kesalahan itu. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu terlalu berbuat dosa. Kamu terlalu jijik hidupmu. Terlalu jorok hidupmu. Memang saudara bisa akui itu ya. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, dengan kerelaan hati kita, mau mengubah kehidupan kita, Tuhan tidak akan bilang hidupmu terlalu besar dosamu. Terlalu jijik saya melihat engkau. Terlalu najis hidupmu. Tuhan tidak akan bilang begitu. Dia mungkin akan berkata yang sama seperti Bapa berkata kepada anak. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan kehidupan kita. Dia sudah datang, firman yang telah menjadi manusia. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak sekedar menyelamatkan, memberikan contoh. Maka kita berkata, Yesus adalah dia setia bahkan sampai mati di kayu salib. Kesetiaan Tuhan, kita jangan berkata, oh kenapa Yesus seperti itu, oh dia Tuhan kok. Kita seringkali lupa bahwa ketika dia jadi manusia, dia benar-benar manusia. Dia mengalami, merasakan penderitaan hidup sebagai manusia. Dari mana contohnya? Dia lahir sebagai manusia, mengalami proses manusiawi 9 bulan dikandung oleh ibunya secara manusia. Dia bertumbuh dari bayi menjadi anak-anak, lalu kemudian dia menjadi dewasa. Mengalami pertumbuhan sama seperti saya dan saudara, karena dia benar-benar manusia. Dia begitu lahir tidak langsung lari-lari, jalan-jalan tiba-tiba besok sudah tinggi sekali, tidak begitu. Dia juga mengalami haus, lapar, dia perlu makan, perlu minum. Bahkan ketika dia dicambuk, disakiti, dia menderita. Bukan karena dia Tuhan, ketika dicambuk dia diam saja. Lalu katakan kepada pengawal, enggak sakit, tambah lagi. Enggak begitu. Lalu dengan sombongnya Tuhan berkata, misalnya Tuhan berkata, enggak sakit itu cambuknya. Dia mengalami penderitaan.
Tapi di tengah-tengah penderitaan itu dia bisa menunjukkan kalau manusia mau setia, bertahan, percaya kepada Tuhan, maka manusia mampu melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan bagi dunia ini. Lalu setelah Tuhan menyelamatkan kita, sekarang apa peran serta saya dan saudara yang sudah terima keselamatan itu untuk dunia yang berdosa ini? Tuhan datang tidak cukup menyelamatkan saya dan saudara, tapi bagi orang yang sudah diselamatkan, dipakai oleh Tuhan, saya dan saudara, untuk menjangkau mereka yang belum selamat. Kalau kita bicara menjangkau jiwa, jangan pikirlah orang di Papua ujung sana. Di dunia, di sudut-sudut dunia yang jauh. Sudah ada yang menjangkau mereka. Tugas saudara tidak perlu jauh-jauh ke sana. Barangkali di antara keluarga kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, yang belum percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ada. Merekalah sasaran kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Oh Pak, saya tidak berani bercerita tentang Yesus kepada mereka. Oke lah, tapi minimal kita bisa berdoa untuk mereka. Makanya saya mau tanya buat kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, pernah enggak kita berdoa untuk mereka? Doakan mereka. Mungkin kita tidak punya kemampuan berkata-kata yang baik untuk bisa bercerita tentang Yesus kepada mereka. Atau mungkin kita belum punya keberanian untuk menyaksikan iman kita kepada mereka. Tapi minimal paling tidak kita doa untuk mereka. Karena bisa saja dengan cara-cara yang melampaui akal dan pikiran kita, Tuhan bisa melakukan sesuatu karena doa dari kita. Mungkin nanti dia mengenal Tuhan bukan karena kita yang menginjil dia, bisa jadi. Tapi melalui doa kita membuka peluang untuk dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masih ingat bagaimana kisah Petrus ketika dilepaskan dari penjara dengan cara ajaib. Yang kita tidak terlalu ketahui adalah bahwa ketika Petrus di penjara, jemaat di rumah mendoakan dia terus-menerus. Dan saya sangat percaya doa yang dinaikkan oleh jemaat itu kemudian bisa menciptakan sesuatu. Petrus keluar dari penjara dengan cara yang ajaib. Bukan sekedar karena Tuhan memang mampu melakukan itu, oh iya. Tapi karena ada keterlibatan jemaat, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Sehingga Petrus bisa dilepaskan dari penjara. Kita memang tidak tahu kapan saudara-saudara kita, keluarga kita, mereka mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan tentu punya rencana dan caranya sendiri. Tapi minimal kita bisa berdoa kepada mereka. Tugas kita hanya berdoa. Doakan mereka dan biarkan Tuhan yang bekerja. Dan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya tinggal tunggu waktunya saja. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Serahkan kepada majelis yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, semuanya itu kami ada sebagaimana ada pagi hari ini ya Tuhan. Itu bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kami. Inilah pujian dan ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya kepadamu, karena hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Melalui kebenaran firman ini ya Tuhan, kami boleh mengerti misi Allah
akan dunia ini yang penuh dengan dosa. Misi Allah tentang penyelamatan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu juga mengingatkan kami ya Tuhan untuk ikut serta berperan dalam rencana agung-Mu dalam penyelamatan dunia. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja menolong kami, beri hati kami, beri beban kepada hati kami, jemaat-Mu yang di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang perlu kami selamatkan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami percaya melalui jemaat-Mu di tempat ini, semua orang akan berlutut, semua mulut akan berseru bahwa hanya Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa penekanan warta pada saat pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 20 Oktober 2024 dalam ibadah yang pertama dan yang kedua, Kiaku akan mendapat kunjungan dari tim musik Kulintang Sola Gracia dari GIA Pringgading Semarang yang akan mempersembahkan kidung-kidung pujian untuk memuliakan Tuhan dan juga menghibur jemaat GIA Kudus. Dukung dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Tuhan memberkati. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang penyerahan anak. Akan diadakan ibadah penyerahan anak pada hari Minggu 10 November pukul 10 dalam ibadah raya yang kedua. Bagi jemaat yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan dan diberkati di dalam hadirat Tuhan, silakan terlebih dahulu mengambil formulir yang telah disediakan di sekretariat. Selanjutnya diisi dan diserahkan kembali ke sekretariat paling lambat tanggal 27 Oktober. Mohon diperhatikan ini. Kemudian yang berikutnya, untuk PDF pada hari Rabu tanggal 16 Oktober, silakan Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di PDF masing-masing. Untuk persekutuan hamba Tuhan daerah 3 akan dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Oktober bertempat di GIA Duku Talit Juanda. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi majelis atau pendeta yang tidak ikut. Selebihnya bisa dilihat di warta yang sudah dibagikan. Yang berikutnya, hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada boleh dipersilakan berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir di Gereja Isa Al-Masih? Sepertinya tidak ada ya pagi hari ini. Baik, berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ya dalam minggu ini sampai hari ini, hari Senin yang lalu sampai hari ini. Dipersilahkan bisa bangkit berdiri yang berulang tahun. Ada Saudari Siani, Om Sikiok, Pak Rudi, Yoke. Baik. Iya, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan nanti Pak Ferry yang akan berdoa buat saudara sekaligus akan menutup kita di dalam ibadah kita pagi hari ini. Dipersilahkan Pak. Puji Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan.
Dan mari kita bawa berkat ibadah dalam keseharian kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, rumah tangga kita, menjiwai kehidupan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka, menyertai sepanjang kehidupan mereka, secara khusus setahun yang sudah lewat. Kami percaya ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan yang lebih dahsyat dan luar biasa lagi akan menyertai kehidupan mereka di sepanjang tahun yang akan mereka hadapi. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat perwujudan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karunia Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Demikian pula Tuhan, pada pagi ini kami berdoa mengucap syukur, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, memberkati kehidupan kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Maka kami pagi ini membawa persembahan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan, kiranya menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk perkembangan pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan juga membalas berkat kami yang sudah membawa persembahan kepada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, juga buat kota kami kudus. Tuhan, kiranya keamanan dan kesejahteraan boleh menjadi bagian dalam kehidupan bangsa kami dan di daerah di mana kami tinggal. Engkau memberkati pemerintah kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini, sehingga membawa bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang disegani, bangsa yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk aparatur keamanan yang Tuhan beri tugas dan tanggung jawab untuk mengawal ketertiban negeri kami ini. Berikan hikmat kepada mereka, bukan saja mengamankan negara kami, bahkan bisa mengantisipasi segala gangguan-gangguan keamanan, sehingga tidak ada hal yang terjadi yang merugikan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, negara-negara yang berkonflik, Tuhan yang melawat mereka. Kiranya mereka boleh menemukan solusi, duduk bersama untuk menentukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami sudah melihat Tuhan bahwa perang tidak menyelesaikan masalah. Perang hanya akan menimbulkan kesengsaraan pada kedua belah pihak. Tidak saja kehilangan harta dan benda, bahkan kehilangan nyawa orang-orang yang mereka kasihi. Oleh sebab itu kami berdoa bagi negara-negara yang bertikai, apapun persoalan dan perbedaan di antara mereka, kiranya mereka boleh duduk bersama untuk membicarakan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dan Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, berikan kemampuan dan kemauan untuk boleh menyelesaikan persoalan yang terjadi di negeri atau negara mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pula Tuhan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, kami menyerahkan aktivitas sepanjang minggu kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, dan kehidupan kami menjadi berkat. Dimanapun kami pergi dan berada, kami percaya pertolongan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidupi firman Tuhan, dan lewat kehidupan kami, dunia boleh melihat kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup akan takut akan Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, baik yang dalam kota maupun yang ada di luar kota. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai dan tinggal tetap di dalam kehidupan kita, pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Bapa Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada
duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan